TikTok masih ya awalnya kan rada ragu juga kan, apalagi waktu itu kita tuh lagi ada tugas buat konten di DKV Unim juga buat konten Instagram. Tapi karena udah lumayan buat apa sih yang SKM? SKM sih sebenarnya. SKKM itu buat poin membantu kelulusan, jadi lumayan lah poinnya, jadi ikutin aja siapa tahu menang. Sombong secara datar itu mah bener. Kan siapa tahu awalnya mah. Kalau dari poster gimana? Dari poster. Mungkin kalau dari poster sih sebenarnya awalnya kita nggak ada niatan, cuma mungkin terdorong oleh Zaidun juga yang mungkin pernah ikut lomba kan di situ. Makanya kita juga karena ada kesempatan juga mungkin jadi kita ikutlah coba-coba gitu, dan ternyata alhamdulillah juara juga kayak gitu. Apa temanya Mas? Ada 5 tema nih, tapi kita ngambil satunya aja ya, langsung dan kita ambil aja itu tuh apa sih 5 cara mengatur waktu antara kerja dan kuliah. Jadi kita ngambil itu. Itu dipilih sama anaknya apa kalian yang mau milih? Kita yang milih. Kalian yang mau milih, kenapa milih itu? Kayak lebih relate sama zaman sekarang aja sih. Terus ada di lingkungan kita juga banyak yang kayak gitu. Contohnya Aji, Alman, dan nggak ya pengangguran. Saking free-nya. Saking free. Ya, contohnya mereka berdua ya. Belum kerja. Ya mungkin ada teman-teman yang lain juga yang lagi kerja sambil kuliah gitu. Jadi ngelihat yang apa sih masalah yang dekat di kita aja sih. Gitu. Kalau untuk poster sendiri sebenarnya secara tema besarnya tuh memperkenalkan UT dengan keunggulannya yaitu bisa kuliah sambil apapun gitu, jadi kayak jarak jauh gitu. Jadi dari rumah kita bisa jadi sarjana juga gitu. Nah, dengan tema besar itu kita memikirkan satu konsep yaitu dengan judul apa kemarin? Sarjana rumahan gitu. Ada juga sebenarnya dari poster yang satu lagi tuh keluarga sarjana gitu. Kalau ngomongin tentang sarjana rumahan itu sebenarnya kita kepikirannya kalau misalnya sebenarnya kalau dari saya sendiri sih pikirannya pas di awal pandemi gitu kan, dimana orang-orang mulai pakai kuliah online, walaupun kegiatan aktivitas semuanya online gitu kan, terutama perkuliahan. Kalau misalnya online terus, ya ujung-ujungnya kan mereka mau nggak mau ntar wisudanya online gitu kan. Nah, awal idenya sih dari situ kita coba ulik gimana caranya bisa sesuai sama tema yaitu sarjana rumahan itu. Sebetulnya sih kalau dari saya pribadi akan sebenarnya kita lebih banyak kesempatan ya untuk bisa melakukan aktivitas lain di samping kita juga bisa kuliah gitu. Jadi ketika kita bisa kuliah kita juga masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lain gitu. Dan itu bisa kita dapatkan di salah satu tema besar kita yaitu sekolah terbuka ini gitu. Yaitu bisa kuliah sambil kerja kayak gitu. Kalau dari TikTok sendiri mah sebenarnya lebih ke dasar kan kayak dari teman-teman banyak kayak yang ada yang beralasan gitu karena kerja terus sibuk gitu jadi nggak bisa kuliah padahal pengen kuliah. Nah sebenarnya pengen nunjukin sih di situ tuh bahwasannya nggak semua yang kerja itu nggak bisa kuliah gitu, karena kan banyak universitas di tempat-tempat yang lain juga maksudnya yang kayak fleksibel gitu kan. Jadi kerja itu bukan suatu alasan di mana orang-orang tuh nggak bisa kuliah gitu doang sih. Untuk banget sih, soalnya aku gak ngapa-ngapain. Kalau untuk di TikTok sih Cuma judul doang. Bisa tapi judul kan? kalau buat di TikTok sih pembagian bikin naskahnya dulu kan, kita bareng-bareng rembukan di rumah neneknya Arwa biar makan gratis ya. Terus lanjut. Udah gitu harus bikin naskah, udah segala macamnya, syutingnya Gitrifnya sebagai kameramen nih. Terus kamu sebagai apa? Serabutan. Terus bikin ini jadwal syuting. iya, ini
schedule, schedule. Alman directornya, Hasyo. berdua. Ya berdua kita berdua. Kalau ini Arwa sebagai sutradara. Ya begitu. Iya, sutradaranya. Ya, Sutradara. Ya dan Talent talent utamanya cantik dan dua hantu. Poster gimana ini? Kalau poster, kalau pembagian tugasnya itu dibagi dua sebenarnya, ilustrasi sama apa sih itu Copywriting. copywriting. Sebenarnya kalau konsepnya kita udah uploading, bertiga kita udah uploading, kayak konsep besarnya mau seperti apa, visualnya mau seperti apa, itu kita udah dikirim. Terus H-2 baru Hamin satu ya kamu. Hamin satu baru. Hamin berapa jam lebih tepatnya? H-2 itu ilustrasi baru dikerjain. Oh, oke. Baru orang ngontak kalian berdua buat ngeberesin sisanya. Gitu. Kalau ilustrasi itu dikerjain sama-sama saya sama Azril bagian background, saya bagian ya sisanya lah, yang kayak orangnya, kayak karakter utamanya. Terus kalau Aji ke bagian copywritingnya, yang dia bikin judul logonya, dia judul ya? Judul sama buat penempatan logo-logo gitu. Penempatan logo-logonya itu Aji. kita lihat peserta lain kan di upload di Instagram. Yang lain tuh pada hard selling gitu, pada kan kita tuh kayak ngiklanin UT kan secara nggak langsung. Semua tuh pada hard selling, pada nunjukin bener-bener UT banget gitu. Kita kayak ini nggak kalah kayaknya. Kayak nggak sesuai tema gitu ya, kayak nggak sesuai tema gitu. Ternyata bener. Dan juara satu lagi. Iya juara satu lagi. Oh my god. Nggak ada. Kalau saya expect-nya sih mungkin nggak juara 3 ya, maksudnya kayak juara favorit atau juara apa gitu. Justru kita ngiranya tuh yang satu lagi yang individual sih salsa tuh lebih bagus gitu, yang sarjana keluarga, karena kan effortnya lebih gitu ya daripada kita sendiri lagi. Makanya nggak ada ekspektasi ke situ gitu untuk juara. Mungkin dia lebih tahu ya. Ini lebih tahu ya. Deg-degan sih, lebih tepatnya deg-degan. Karena ceritain dulu kenapa ya, karena kan kita tuh lagi di kafe tuh lagi makrab kebetulan ya, di hari Minggu ya kalau nggak salah, di hari Minggu tanggal 4 tuh. Kemarin tepatnya. Ya kan? Terus di akhir acara tuh dosen kita Pak Banon tuh ngumumin katanya ada yang bikin masalah gitu. Terus ngomong panjang lebar, terus tiba-tiba katanya ada yang mau ngaku nggak? Ternyata nggak ada yang mau kan? Terus emang ada yang bukan? Iya. Nggak ada. Terus tiba-tiba dipanggil gitu kan, dipanggil kayak yang di drift ke depan. Udah panik gitu, kayak yang nggak tahu karena tidak merasa bersalah. Iya, nggak buat masalah gitu, kayak tidur di aula gitu sih, cuma gitu doang. Kirain tidur di aula gitu. Akhirnya tapi udah diumumin gitu. Terus dibilangkan kayak juara, ya udah akhirnya senang sih di situ. Mukanya udah merah Iya. Dan udah merah, udah tegang gitu. Dan ini nangis karena kayak awalnya kayak apa sih? Kayak nggak nyangka dia nakal gitu, dia ngerokok aja nggak bisa gitu, ngapain? Masih sila. Saya kenapa masih sila, soalnya di bangunnya berdua sama dia kan. Kalau mereka berdua lagi ya? Iya. Berdua tidak dulu. Ternyata kita menang, wah saya sangat bangga. Hei, gila. Ya coba aja dulu sebenarnya. Sebetulnya akan ada banyak kesempatan buat kita berkarya gitu. Dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada juga, karena kan kita punya skill dan punya value masing-masing, dan itu tuh yang membawa kita untuk menjadi lebih siapa kita gitu, mengenalkan ke dunia luar. Apalagi kan kita bawa kampus Unibi kan yang belum, ranahnya masih belum terkenal gitu di daerah luar. Makanya itu jadi kesempatan kita buat bisa mengenalin Unibi nih ke daerah luar kayak gitu. Jadi kayak itu sih, lebih berani aja gitu buat berkarya. Coba aja dulu. Siapa?